Baik, terima kasih pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan rapat pagi hari ini. Izin pimpinan rapat, sebagaimana yang disampaikan saya pada saat hearing pertama, ya, jadi saya hanya menyampaikan sesuai dengan data. Ya. Data yang ada di BPN adalah data buku tanah. Ya, itulah situ apa yang saya sampaikan, cerita atau riwayat. Nah, kalau tadi dari penjelasan baik dari Sekretariat BPKAD maupun izin Pak Saleh ya terkait pelaku mungkin Pak Muksin. Jadi kalau lihat dari cerita memang permasalahan ini mulai tahun 2016. 2018, sekarang muncul lagi 2024. Nah, sebagaimana saya sampaikan di 2 minggu kemarin bahwa yang menjadi objek masalah adalah M995. Ya. Jadi M995 ini terbit 9 Februari tahun 1995 atas nama Supandi Teddy Setiawan. Ya, itu luas 4.100. Itu luas asal ya. M995 terbit 9 Februari 95, luas 4.100 meter persegi. Nah, sesuai catatan buku tanah pada tahun 2014 itu beralih kepada para ahli waris yang sampai ke tadi ada 4 orang, Erni, Lia, Windasari, dan Ignatius. Itu tahun 2014. Dan tahun 2014 juga dibalik nama kepada Sutikno berdasarkan AJB nomor 1485 tahun 2014. Notarisnya siapa? Notaris yang sini ini Tafiadi Nevawan Sarjana Hukum. Ya, itu kalau catatan berarti yang diperjualbelikan kepada Sutikno adalah seluas 4.100 tahun 2014. Ya, tahun 2015 oleh Sutikno terhadap M995 ini dilakukan pemisahan. Ya. Jadi M995 itu dipecah menjadi 2. M967 luas 2.165 meter persegi dan M995 sisa. Ya, tadi dipecah menjadi 2. Ya. Seluas sisanya itu 1.935. Nah, kalau kita lihat dari pecahan sertifikat izin kemudian dapat menjadi M9367 tadi atas nama Sutikno, di dalam surat ukur kita menyatakan bahwa betul sebelah utaranya itu jalan alternatif. Jadi sesuai fisik di lapangan ya gitu. Yang sampaikan saya kemarin bahwa M1935 posisinya adalah posisi jalan. Ini tergambarkan di M hasil pecahannya yang 9367 seluas 2.165. Nah, yang menarik saya mungkin tadi disampaikan oleh pimpinan rapat bahwa yang diperlukan adalah tadi bukti atau data. Tapi saya juga sampaikan, menarik disampaikan oleh Pak Saleh tadi. Karena ini cerita atau riwayat, bagaimanapun pelaku ada. Saya pikir tidak ada salahnya juga kita menggali tadi informasi-informasi, apakah itu dari katakanlah Sutikno atau ahli warisnya, seperti apa. Sehingga tadi paling tidak ya semua orang yang sebagai katakanlah pelaku ini menyampaikan seperti apa. Apakah pernyataan ini didukung dengan data atau seperti apa. Mungkin itu sementara pendapat dari BPN. Terima kasih, Pak. Yang sisa pemecahan 2165 ini masuk juga dalam koridor tracking apa di luar, Pak? Yang luas berapa, Pak? Yang 2165 di luar, Pak. itu yang di luar? Di luar, Pak. Di luar tracking. Betul. Jalannya? Betul. Badan jalan? Betul. Oh, berarti memang yang SHM 995 betul yang masuk dalam koridor tracking jalan? Betul, Pak. Oke, siap, kasih. Nah, ini kan memang jelas ya, kalau menurut data di pertanahan memang lokasi tanah SHM nomor 995 ini masuk dalam koridor badan jalan lingkar luar Karawang.
Kalau bicara data nggak salah. Kalau bicara data nggak salah. Apa yang teman-teman BPPH perjuangkan hari ini nggak salah ya. Biar kita samakan persepsinya, dari Bapak sendiri pernyataannya saya kira tidak salah. Walaupun memang tidak didasari atau dilampiri oleh data. Kan begitu. Karena Bapak berbicara riwayat. Kenapa berbicara riwayat? Karena waktu itu Pak Dr. Andes Effendi ini sebagai bagian daripada panitia 9. Yang mana? Ya. Saya uruskan dulu. Ya. Dalam konteks panitia 9 saya tidak masuk. Oh, Tapi dalam konteks perencanaan pembangunan Ya. jadi berbeda. Oke, siap. Jadi panitia 9 kita jelaskan dulu. Mhm. Ada inspektorat, bagian hukum, pemerintahan, desa, kecamatan, Ya. BPN, Terus BPN, ya. jalannya dulu. Ya. Itu kan. Oke. Berbeda. Oke, maaf kalau saya salah ngomong, Ya. maaf. Berarti Pak Saleh Effendi ini sebagai bagian daripada perencanaan. Nah, artinya beliau tahu betul. Kalau bicara perjalanannya pasti tahu betul. Walaupun tadi saya bilang karena memang bahasanya kita hari ini berbicara data, ya kan. Nah, ketika besok lusa mengundang pun, ini kan saya bilang dari awal bahwa kelemahan kita pemerintah daerah, ya kita harus akui ya, kita harus akui. Karena saya juga bagian daripada pemerintahan, gitu. Kelemahan kita itu tidak memiliki data penyangga, itu saja dari kemarin. Kalau bicara historika, logikanya sama Pak. Logika saya dengan logika Pak Saleh Effendi sama. Tapi kalau bicara logika hukum berbeda. Karena kalau logika hukum itu butuh data, kan begitu. Beda dengan logika pikiran kita. Nggak mungkin dong, jalan sudah dibangun, tidak ada gugatan apa-apa, tapi bisa dibangun sampai sekarang. Logika kita sama. Tapi kalau logika hukum kan berbeda, Pak. Datanya mana? Kalau kita, pemerintah daerah, sudah pernah melakukan pembebasan, itu saja sebenarnya. Sebenarnya kan itu saja. Dari kemarin saya sampaikan, kalau memang kita memiliki data konkret, ada bukti kwitansi, ya kan, ada bukti AJB, betul nggak? Bahwa tanah itu sudah dibebaskan. Nah kan, hari ini kan susah, kalau memang kita tidak memiliki data. Betul ya Pak dari Kejaksaan, ini saya sebelum Bapak nanti saya minta pendapatnya, saya luruskan, teman-teman ini juga tidak salah memperjuangkan haknya. Karena menurut referensi dari BPN bahwa betul tanah yang bersertifikat nomor 995 itu yang ada dan berlokasi di koridor badan jalan lingkar luar Karawang. Nggak salah, masalahnya juga nggak salah. Ya kan begitu. Tapi tetap kita harus mencari solusi seperti apa penyelesaian ini. Selama masih kita bisa musyawarahkan. Jangan dulu berbicara proses hukum, Mbak. Selama masih, karena negara kita negara musyawarah, yang berasaskan musyawarah mufakat. Sebelum masuk ke dalam proses hukum, kita upayakan dulu untuk bermusyawarah. Karena kalau sudah bicara proses hukum, ya bukan lagi bagian saya, bagian bapak-bapak yang dari kejaksaan, bagian kan begitu. Nanti juga ada reaksi yang mempermalukan kita, penutupan jalan dan lain sebagainya. Mau siapa yang bisa menghalang? Nah ini yang kita khawatirkan dari kemarin. Mereka memiliki hak, secara hukum mereka memiliki hak. Makanya saya persuasif, kita selesaikan secara baik-baik permasalahan ini. Ya, Bang Bari izin sebelum Abang berbicara, saya minta pandangan dulu dari sahabat-sahabat dari Kejaksaan. Malah waktu dan tempatnya. Dikit Pak Ketua, bentar ya. Selamat siang, terima kasih untuk waktu dan kesempatan diberikan oleh pimpinan rapat, dan terima kasih juga untuk kehadiran dari Bapak dan Ibu. Di sini saya Elizabeth dari Kasubsi B, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Karawang, mewakili dari Bapak Kajari dan Pak Kasintel. Pak, mohon maaf belum dapat hadir pada kegiatan siang hari ini.
terkait dengan yang tadi saya simak, ini saya mungkin baru pertama kali ya Pak ya hadir di sini. Yang dapat saya sampaikan, mungkin untuk saat ini kami kan baru, sifatnya ini kan baru mendengarkan saja Pak. Bagaimana nanti teknis tindak lanjutnya itu untuk saat ini kami memang belum ada kapasitasnya Pak. Dan ditambah lagi kami juga belum menerima secara fisik Pak apa-apa saja bukti atau data yang telah Bapak dan Ibu pegang masing-masing. Jadi untuk yang dapat saya sampaikan, apabila memang belum ada win-win solution di antara kedua belah pihak, yang kami harapkan kan bisa diselesaikan dulu secara kekeluargaan, secara musyawarah mufakat. Namun apabila memang belum ada win-win solution dari kedua belah pihak, mohon izin kami untuk mungkin bisa menerima juga Pak bukti-buktinya atau data secara fisiknya untuk bisa kami pelajari dulu lebih lanjutnya. Ada yang mau ditambahkan? Untuk menambahkan, jadi kita di sini kan pada dasarnya kan ingin mencari bukti dan hal yang apa yang kita permasalahkan seterang-terang mungkin sebelum kita tuh melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya kurang baik untuk dilakukan. Jadinya untuk hari ini mohon Ketua untuk nanti rapat berikutnya sesuai yang dibicarakan Bapak itu untuk pembelinya, untuk yang Pak ahli waris Supardi dan Sutikno, kalau mereka didatangkan kita bicarakan. Nah, mungkin dari sana kita bisa melihat apa yang terjadi, apakah emang ini tuh sebagian dijual atau seluruhnya dijual. Dari sana kita bisa membagi itu. Nah, masalah nantinya akan dibawa kemana, nah ini adalah hasil dari rapat kita yang selanjutnya. Sekira cukup itu dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih.